ketiga ya di bulan ini ya. Hah? Sebelumnya kita sudah sering mengadakan sharing session juga ya. Mhm. Dari tahun berapa kita mengadakan sharing session? Eh, apa ya? Seingat saya yang pertama kali itu science session di yang sama Kang Hilman itu banget, pertama banget. Masih ingat nggak Agung? Ya. Dulu waktu itu di tempat Kang Hilman kita kebetulan banyak banyak yang teman-teman yang hadir juga waktu itu masih banyak alumni ya di sana. Mhm. Habis itu maksudnya alumni yang belajar di Busan Studio. Nah, jadi ada satu kesempatan kita ngumpul di tempat Kang Hingman terus mendengarkan ceritanya Kang Hingman tentang proyeknya dia. Terus setelah dari situ saya sharing session kedua apa ya tentang ini ya sama sama salah satu alumni kita juga namanya Pak Anton kalau nggak salah. Ya. Oh iya, betul betul. Ah, Developer itu ya. apa kontraktor ya beliau? Ya, developer Oh, ya. developer. Ya, waktu itu tentang proyeknya dia beliau, beliau juga. Mhm. Terus setelah itu ada sharing siapa lagi ya? Sharing kalau nggak salah Pak ada Pak Riki sama mungkin ya, Pak interior. Oh iya, Pak Riki, interior, Seven Interior ya. Waktu itu juga sempat tentang interior. Apa ya waktu itu ya ceritanya ya? Interior apartemen ya. Iya, iya, iya. Nah, beliau 2000 ada. berapa itu ya? 2017 2018 ya, 19. Enggak, itu pas saya sudah di Aceh itu. Oh, udah di Aceh Jadi 2021 ya. 2003 atau 20. 2004 ya. Hmm. Jadi memang ya beliau adalah alumni kita yang memang bekerja di praktisi di bidang interior. Hmm. Hmm. Terus setelah itu ya kayaknya ini ya ini ya yang akhirnya kita ini yang bikin kita yang men-sharingkan ilmu kemarin pertama di tahun ini lah ya Warugan Lemah. Habis itu disusul dengan saya cerita tentang Romo Aceh. Habis itu sekarang Kang Agung tentang kearifan lokal Sunda. Tapi ini ada sedikit ini ya judulnya switch switch ya bangunan Sunda apa kearifan lokal Sunda nih yang mau dibahas nih Kang Agung. Eh, Tadinya Intinya di bangunan Sunda sih Teh Indah. bangunan. Cuman nanti saya akan membahas tentang mungkin ada tentang naskah-naskah Sunda juga yang saya bahas di sana gitu ya. Jadi Oh, bukan ada. hanya tentang si bangunannya saja gitu ya, tapi Mm-mm. mungkin pola pemukimannya juga ada yang masuk di situ gitu ya. Terus dari material-material Sunda juga yang apa Oh, material-material menarik kayak tuh, gitu ya. menarik tuh. Betul. Jadi bukan hanya tentang si bangunannya saja untuk sekarang. Hmm. Tapi Ya. fokusnya memang di bangunannya seperti itu. Hmm. Cuman ada tambahan-tambahan ya yang lain. Oke. Gitu. Nah, terus Heeh. ini Bustan Studio kita sudah berapa tahun, Teh Indah? Tahun ini sudah Tahun ini Busan Studio hampir 10 tahun lah ya. sudah 10 Karena tahun ya. waktu dulu kita awal-awal membuka Bustan Studio tuh di tahun 2016. eh, Pelatihan Bustan Studio lah ceritanya. Pelatihan Bustan Studio, terus, tunggu sebentar ya. Ada gangguan sedikit. Siap. Iya, sampai mana tadi? 2016. Oh iya, 2016. Ya, jadi di tahun ini ya setelah beriring berjalan gitu ya nggak kerasa juga ya totalnya udah tahun 2006 aja 2026 aja ya. Sehingga ya kira-kira mau ke arah mana nih Bosan Studio ya. eh saya pikir karena kita juga udah banyak perubahan banget nih Kang Agung udah jadi insinyur. Benda, Benda juga udah pindah ini ke Banda Aceh. Nah, tapi mungkin kita masih bisa tetap ini ya saling terhubung ya. Seperti ini salah satunya dengan mengadakan sharing session yang secara online yang jadi kita bisa tetap berbagi ilmu sama teman-teman walaupun tidak secara offline lagi. Tapi mungkin bisa juga ya, misalnya Kang Agung dengan teman-teman yang di Bandung, saya dengan teman-teman yang di Banda Aceh gitu bisa masih men-sharingkan pelatihan-pelatihan terkait dengan gambar arsitektur. Tapi selain itu juga kita bisa uh, melakukan berbagi ilmu di sharing session. Tuh.
Ya untuk pelatihannya, apakah kita akan mau buka lagi Teh Indah? Iya, insya Allah sih, kalau saya sih masih semangat aja sih. Walaupun saya sendiri em, dengan software-software arsitektur itu udah jarang pakai, kecuali SketchUp ya. Kalau SketchUp saya masih pakai karena sering juga dipakai untuk membuat renovasi rumah sendiri misalnya. Sebentar ya, sebentar ya Kak Agung, mohon maaf ini. Ada Siap, ngobrol dulu sedikit sebentar sama teman-teman ya. baik. Ya, jadi untuk yang belum tahu gitu ya, Gustown Studio itu tempat eh, pelatihan arsitektur begitu ya. Jadi di Gustown Studio itu belajar tentang software-software gambar itu mulai dari AutoCAD ya, SketchUp, lalu Lumion gitu ya. Lumion terus ada satu lagi V-Ray gitu ya, V-Ray ya mungkin ya. Isopodium itu software-software untuk mendesain gambar ya, gambar arsitektur 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Jadi kita buka Buston Studio itu dari tahun 2016 sampai sekarang ya. Lalu sempat vakum setelah COVID ya, setelah COVID itu kita agak vakum ya karena ya pandemi yang luar biasa begitu ya, sehingga pelatihannya pun kita vakum, lalu Teh Indah pun pindah ke Banda Aceh gitu ya. Namun sampai saat ini Bu Samsudin tetap eh, tetap eksis begitu ya di bidang arsitektur ya. Kita sering mengadakan sharing-sharing session juga, jadi untuk membagi ilmu pengetahuan tentang arsitektur seperti itu. Nah, lalu dengan perkembangan zaman sekarang, mungkin software-software arsitektur itu terus berkembang ya, berkembang sangat pesat. Jadi kalau misalnya kita mendesain gambar itu bukan hanya menggunakan software SketchUp aja, sekarang itu udah ada Revit gitu ya, ada ya Revit udah berkembang. Terus untuk rendering pun ya, bukan hanya menggunakan Lumion, V-Ray atau Esopodium, sekarang udah pakai AI juga, itu udah eh, bagus gitu ya dan sangat cepat. Jadi kalau dulu mungkin kita belajar Lumion itu 6 sesi Taina begitu ya. Sekarang mungkin AI pakai AI hanya apa namanya? Singkat gitu ya, karena dia tidak begitu sulit ya untuk rendering seperti itu. Iya, mungkin nanti nextnya kita juga bisa bikin sharing session yang tentang tools apa yang sedang kita bikin, yang masih terpakai sama kita gitu kan. Mungkin teman-teman yang ada di arsitektur sekarang juga pengen tahu kan Mhm. apa aja yang masih dipakai. Kebetulan di Banda Aceh ini saya juga sekarang sedang ada murid yang sedang belajar ya di Busan Studio. Eh, dan kelihatannya di sini memang masih butuh banget ya. Bahkan AutoCAD aja masih harus belajar. Ya memang karena memang anak baru masuk kuliah. Nah, itu sangat membutuhkan pelatihan seperti ini. AutoCAD yang dasar-dasar itu sangat masih dibutuhkan banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita yang sudah senior itu bisa ngasih tahu apa aja sih yang terbaru ya. Dan kita juga sendiri harus punya wawasan yang lain tentang software-software yang baru. Nah, mudah-mudahan dari sharing-sharing kita mungkin di topik-topik ke depan kita bisa sharingkan juga tools apa yang baru gitu ya. Walaupun kita nggak belajar nggak belajar secara reguler gitu ya, tapi cukup tahu nanti kita bisa nanti selanjutnya kita bisa belajar sendiri masing-masing atau kita bisa belajar di lain tempat lah, seperti itu ya kan. Tapi kita bisa Betul. ngobrolin dulu dulu di sini gitu ya supaya kita bisa punya informasi
tentang cara menggambar yang dipakai di masa sekarang. Oke, ini Oke, kira-kira Teh udah. Indah. Saya mau buka Boleh. untuk sharing sessionnya, boleh ya? Boleh, Ya. ini kan direkam ya. Jadi teman-teman yang belum hadir nanti bisa lihat rekamannya di YouTube Bustan ya. Bustan Di. Studio dan oke, boleh saya rekam juga. Sebentar. Record. Ini saya arahin ke sini dulu ya. Sebentar. Oke. Sudah dynamic bikin. Open speaker. Oke, ini ya. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan waktu, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di ruang sharing session ini dalam suasana yang semangat dan penuh kehangatan. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Kehadiran teman-teman menjadi penyemangat kami untuk terus menghadirkan topik-topik yang bermakna ya teman-teman. Perkenalkan, saya Indah Kemala. Seperti biasa, saya mewakili tim dari Busan Studio dan juga album Mandala Karya. Senang sekali bisa bertemu dan menemani teman-teman semua untuk belajar eh, topik kita pada sore hari ini. Teman-teman semua, seperti yang sudah menjadi tradisi, seperti yang sudah, sebentar. Ya, Ma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak apa-apa. Jadi, santai ya. Santai. Bentar. Inilah kalau udah ada anak-anaknya. Oh iya, mau ikutan? Boleh? Wah, mau ikutan. Ayo, sini. Kita mau sharing session deh. Yuk, yuk, yuk. Ini dia tetap pakai baju rumah. Oke, ya. Ya. Oke, ini jadi teman-teman, seperti yang sudah menjadi tradisi kita dan tujuan utama kegiatan seri session ini adalah kita percaya nih kalau ilmu itu indah kalau dibagi ya. Dan wawasan itu akan semakin luas kalau kita bahas bersama. Jadi ruang ini kami hadirkan khusus sebagai wadah tempat kita belajar, teman-teman. Bertukar pikiran, bisa saling mengingatkan ya akan nilai-nilai yang mungkin perlahan mulai mulai terlupakan. Nah, tapi sebenarnya sangat berharga bagi hidup kita ya. Nah, berbicara soal nilai dan kearifan, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang ini terutama yang pasti istimewa nih buat teman-teman yang tinggal di tanah Sunda ya, tanah Pasundan atau siapa saja yang mencintai kekayaan budaya Nusantara. Ini pasti topik yang sangat menarik ya buat teman-teman semua. Sore ini kita akan sama-sama menyelami kearifan lokal Sunda. Nah, kita tahu budaya Sunda itu bukan cuma soal bahasa dan lagu gitu ya teman-teman, tapi di dalamnya tersimpan falsafah hidup yang sangat indah ya, tentang cara kita menghormati alam, cara berperilaku sesama manusia, hingga panduan menjaga keseimbangan hidup. Nah, kita juga sering dengar ya istilah silih asah, silih asih, silih asuh ya, atau prinsip hidup, cara ciri, cara bakti, cara ngalakukan gitu ya. Nah, semua itu bukan sekedar pepatah, tapi panduan hidup yang terbukti bijak dan relevan sampai sekarang. Nah, untuk mengupas lebih dalam makna, nilai, dan penerapan kearifan lokal ini, nah di tengah-tengah kita sudah ada ya narasumber kita hari ini, yaitu yang memang sedang mendalami bidang ini. Kita sambut Kang Agung Kurnia. Selamat datang ya Kang Agung Kurnia ya. Makasih banyak ini udah mau berbagi ilmu eh, tentang topik ini pada hari sore hari ini ya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan lengkap nih, saya mau tanya dulu sama Kang Agung. Di tengah zaman yang serba maju dan serba modern seperti sekarang ini ya, apa sih yang membuat Kang Agung merasa penting dan tertarik untuk mengangkat kembali topik kearifan lokal Sunda ini? Nah, apa pesan khusus yang pengen disampaikan sama Kang Agung? Boleh dijawab dulu singkat. Baik, terima kasih Teh Indah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa melakukan sharing session lagi, berbagi ilmu gitu ya. Lalu kenapa saya tertarik dengan kearifan lokal Sunda begitu ya? Karena memang ya salah satunya saya hidup di Sunda begitu ya. Jadi saya lahir besar gitu ya di tanah Sunda ini begitu ya.
Namun dengan seiring perkembangan zaman gitu ya, lalu saya belajar banyak begitu ya, belajar banyak hal. Sebetulnya di Sunda itu kaya akan ilmu pengetahuan gitu ya. Namun eh, banyak ilmu-ilmu yang sudah tidak kita gunakan atau sudah tidak kita ketahui lagi. Padahal itu ilmunya ya sangat bagus begitu ya. Nah, jadi saya tertarik untuk mendalami ini supaya apa namanya ilmu di Sunda itu bisa menjadi inspirasi ya di masa sekarang seperti itu. Karena di zaman modern ini kita banyak belajar ke barat gitu ya, ke timur gitu ya. Padahal di kita sendiri ya, itu ilmu-ilmunya sudah luar biasa bagus gitu ya. Nah itu kenapa saya ingin menggali kembali tentang kearifan lokal Sunda itu. Begitu, Teh Indah. Iya, bener banget itu ya. Jadi sambil kita apa belajar juga, ya kita menggali dari apa yang lokal punya kita sendiri gitu ya, Tuh. untuk kita bahas bersama di sini. Ah, oke, kalau begitu tanpa berlama-lama berlama-lama lagi ya teman-teman ya, agar kita bisa lebih banyak menggali ilmunya, mungkin Kang Agung udah punya nyiapin materinya nih, yang bisa kita saksikan bersama. Eh, itu waktu dan ruangnya kita serahkan ke Kang Agung ya. Mangga, Kang Agung. Dimulai. Baik. Oke. Terima kasih, Teh Indah. Ya, izin saya share screen ya. Ini sudah terlihat jelas ya. Sudah. Ya, sudah terlihat. Baik. Jadi materi sharing session em, pada hari ini saya akan membahas tentang kearifan lokal Sunda untuk inspirasi sustainable construction ya, konstruksi ini em, fokus utamanya adalah bangunan Sunda kuno begitu ya. Tapi nanti saya akan membahas juga sedikit tentang mungkin naskah-naskah Sunda kuno yang eh, membahas tentang si pola pemukiman lalu bangunan Sunda itu sendiri gitu ya. Kalau kemarin kan itu ada Warugan Lemah begitu ya. Em, ada beberapa naskah yang membahas tentang pola-pola pemukiman lainnya gitu ya selain dari Warugan Lemah. Cuman tidak spesifik seperti Warugan Lemah, tapi dia secara global seperti itu secara umum ya. Baik, ini sudah terlihat jelas ya. Ya, sudah tampak, sudah. Oke. Nah, ini adalah analisis bangunan Sunda kuno ya dengan perspektif sains modern ya. Kearifan lokal sebagai teknologi arsitektur tropis berkelanjutan ya. Jadi arsitektur Sunda kuno adalah hasil adaptasi masyarakat Sunda terhadap iklim tropis basah gitu ya. Kondisi geologi vulkanik, aktivitas gempa bumi serta sistem sosial agraris melalui pengalaman empiris ya dan pengetahuan turun-temurun ya. Terbentuklah bangunan yang selaras dengan alam, efisien, dan berkelanjutan. Yang tujuan analisisnya adalah mengidentifikasi karakteristik utama bangunan Sunda kuno, gitu ya, lalu menganalisis dengan pendekatan sains modern, ya, teknik sipil, fisika bangunan, material dan lingkungan. Kebetulan saya kan fokusnya di teknik sipil, gitu itu ya. Teknik sipil itu kalau di bangunan dia membahas tentang struktur bangunan ya, kekuatan bangunan ya, terus membahas tentang si manajemen gitu ya, manajemen bangunan, cara untuk membangun bangunan itu supaya dia efektif, efisien gitu ya, tepat mutu, tepat guna ya. Nah, seperti itu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini berhubungan dengan lingkungannya juga ya. Lalu memahami nilai keberlanjutan dan kecerdasan ekologis yang terkandung di dalamnya. Lalu mengambil pelajaran untuk arsitektur berkelanjutan masa depan. Jadi kalau di arsitektur kita belajar tentang green building seperti itu ya. Ini kan ilmu dari barat gitu ya, green building. Tapi sebetulnya di Sunda kita sudah punya ilmu tentang green building itu sendiri gitu ya. Cuman dia ya tenggelam oleh waktu gitu ya. Nah ini saya ingin menghidupkan kembali. Jadi green building di Sunda kita adaptasi di zaman modern ini supaya dia tetap apa namanya tetap tetap eksis gitu ya. Ini kenapa bangunan Sunda kuno perlu dikaji ya. Yang pertama adalah mengandung teknologi lokal yang telah teruji ratusan tahun. Jadi
bangunan Sunda kuno ini ya, Sunda seperti ini rumah panggung gitu ya, itu kan sudah ada pada zaman dahulu gitu ya. Sampai sekarang pun eh, ada beberapa bangunan yang masih tetap lestari begitu ya. Kita bisa temukannya di kampung-kampung adat begitu ya. Itu masih menggunakan rumah-rumah Sunda zaman sekarang. Lalu ada ini sangat adaptif terhadap iklim tropis dan bencana alam ya. Ini karena kita ketahui di daerah Sunda gitu, Bandung itu dia berada di zona ini vulkanik ya. Itu ada sesar Lembang, ada sesar Cimandiri begitu ya. Nah, jadi orang zaman dulu tuh dia sudah memitigasi gitu ya bahwa oh di sini sering terjadi gempa, berarti bangunannya itu harus seperti apa supaya dia kuat terhadap gempa gitu ya. Nanti kita bahas juga tentang struktur bangunan rumah tradisional Sunda itu seperti apa dan efek terhadap gempanya itu seperti apa gitu ya. Lalu menggunakan material lokal yang berkelanjutan dan rendah karbon. Jadi material-material yang dipergunakan di rumah tradisional Sunda ini seperti kayu, bambu, begitu ya. Lalu ada atapnya dia menggunakan ijuk ya. Itu eh, dia rendah karbon gitu ya. Jadi ini material-material yang untuk green building. Lalu memberikan inspirasi bagi desain arsitektur tropis modern gitu ya. Nah, ini prinsip utama bangunan Sunda itu selaras dengan alam, aman terhadap gempa dan iklim, lalu material lokal yang berkelanjutan, nyaman dan hemat energi, lalu menguatkan sosial dan budaya. Selanjutnya latar belakangnya ini mengapa bangunan Sunda kuno penting ya. Ini yang pertama adalah permasalahan modern. Bangunan modern tropis itu semakin panas ya. Jadi dia harus menggunakan AC gitu ya. Lalu konsumsi energi tinggi ya, emisi karbon meningkat, banyak bangunan tradisional hilang dan tidak terpelihara. Ini konteks bangunan Sundanya ini bangunan Sunda berkembang secara alami, menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Ini curah hujan tinggi ya, kalau misalnya kita lihat curah hujan di daerah Jawa Barat gitu ya, Banten gitu ya, area Sunda begitu ya. Ini curah hujannya 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Lalu kelembaban udara tinggi ya, 70% sampai 90%, wilayah pegunungan dan perbukitan ya, tanah vulkanik subur ya, namun kondisi geologi aktif ya. Jadi di beberapa tempat dia berdekatan dengan gunung-gunung aktif ya, lalu ya itu dia punya kemiringan yang cukup curam ya. Lalu zona gempa aktif ini sesar Lembang, sesar Cimandiri seperti itu. Lalu pertanyaan akademiknya, apakah bangunan Sunda kuno memiliki prinsip ilmiah yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan? Nah, jawabannya adalah bangunan Sunda kuno mengandung kecerdasan arsitektur tropis yang sangat relevan dengan konsep sustainable construction modern, gitu ya. Nah, jadi ini sangat relevan, begitu ya, karena kalau sekarang kan apa namanya bangunan-bangunan green building, gitu ya, dia harus ada penilaiannya, gitu ya. Kalau misalnya kita mau masukkan si bangunan itu menjadi green building, itu ada penilaian-penilaiannya. Nah, di arsitektur Sunda juga dia ada beberapa yang sudah masuk ke dalam green building gitu ya. Jadi ini ilmu yang menarik gitu ya. Nah, ini arsitektur Sunda ini adaptif, efisien, dan berkelanjutan ya. Ini adaptif terhadap alam ya, mengikuti arah angin, matahari, kontur tanah, dan ketersediaan sumber daya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bentuk bangunan rumah Sunda ya, dia itu ada eh, pola-polanya seperti menghadapnya harus kemana, begitu ya, pintunya kemana, terus jendelanya seperti apa, gitu ya. Nah, lalu material lokal ya, menggunakan material sekitar sekitar yang eh, terbarukan, ramah lingkungan dan mudah diperoleh. Jadi material lokalnya seperti bambu, kayu, gitu ya. Jadi material-material yang dari alam, tapi dia bisa apa namanya cepat tumbuh kembali, gitu ya. Bukan hanya kayu. Kalau kayu kan mungkin dia terbatas ya. Kalau bambu dia cepat eh, tumbuhnya gitu ya. Nanti kita akan bahas juga tentang material bambu. Eh,
sambungan-sambungan bambu gitu ya pada zaman dulu dan zaman modern sekarang. Lalu tangguh terhadap bencana ini struktur ringan, fleksibel, dan mudah diperbaiki oleh masyarakat. Selanjutnya adalah berkelanjutan, tidak merusak lingkungan dan selaras dengan nilai-nilai sosial budaya. Nah, ini relevansi terhadap sustainable construction, itu green building, local wisdom integration, lalu low carbon construction, resilient design, dan climate adaptation ya. Ini selanjutnya, konsep dasar arsitektur Sunda ya, filosofi dan hubungan dengan alam. Ini filosofi Sunda, harmoni, rukun, sayunan ya. Nah, bangunan adaptif terhadap alam karena dia ini arsitektur Sunda lahir dari pengamatan mendalam masyarakat terhadap alam sekitar ya. Setiap keputusan desain mempertimbangkan faktor-faktor ekologis ini arah angin ya. Bangunan diorientasikan agar mendapatkan penghawaan alami melalui ventilasi silang ya, cross ventilation ya. Lalu mengurangi panas dan kelembaban ya. Lalu sinar matahari ya, orientasi bangunan menghindari paparan panas berlebihan ya, overhang atau atap yang lebar melindungi dinding dari panas langsung dan tempias hujan. Jadi kalau di Sunda itu dia memiliki beberapa jenis atap gitu ya, seperti ini julang ngapak, terus ada tagok anjing gitu ya, lalu ada badak helai gitu ya. Nah, itu banyak apa namanya? Model-model jenis atap di Sunda gitu ya. Lalu selanjutnya adalah sumber air ya, bangunan dekat sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak terlalu dekat untuk menghindari kelembaban ya. Jadi dekat dengan sumber air. Di sharing session kemarin kan kita sudah bahas juga tentang warugan lemah gitu ya, pola pemukiman Sunda zaman dulu gitu ya. Tempat-tempat yang bagus untuk mendirikan bangunan gitu ya. Sekarang kita bahas tentang si bangunannya. Nanti mungkin sharing session berikutnya kita akan menggabungkan tuh ya organ lemah dan arsitektur Sunda. Kita sharing bagaimana cara mendesain bangunan Sunda di zaman sekarang, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah topografi ya, bangunan mengikuti kontur tanah, hindari lokasi rawan longsor atau banjir. Jadi kalau misal kita lihat ilmu green building ya, dia itu tidak boleh banyak ini apa cut and fill gitu ya. Jadi harus mengikuti kontur eh, tanah begitu ya. Nah, di Sunda itu ada bangunan yang dia mengikuti kontur tanah. Jadi tidak harus apa namanya nge-cut ya, cut tanah lalu di fill. Nah, itu dihindari ya. Lalu vegetasi ya, pohon besar sebagai peneduh dan penahan angin ya. Tanaman di sekitar rumah menjadi mikroklimat klimat sejuk ya. Nah, ini prinsip utama arsitektur Sunda adalah harmoni manusia dan alam, gitu ya. Lalu material lokal dan berkelanjutan, adaptif terhadap lingkungan, ya, kesederhanaan dan kearifan, dan berkelanjutan, ya. Ini mengutamakan ketahanan jangka panjang, mudah dirawat, perbaikan dan ramah lingkungan. Hubungan manusia, bangunan dan alam. Jadi kalau misalnya kita lihat, gitu ya, ini adalah eh, tiga konsep, gitu ya, alam, eh, bangunan, manusia dan ketuhanan ya. Eh, Lalu sejalan dengan konsep model modern ya, prinsip arsitektur Sunda sangat mirip dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan saat ini. Ecological arsitektur, lalu bioclimatic design. Lalu kalau misalnya kita lihat apa bentuk si bangunan ya, begitu ya. Jadi kita lihat ini ada atap julang ngapak, begitu ya. Bentuknya seperti ini. Nanti kita bahas atapnya secara lebih spesifik gitu ya. Lalu ada dinding anyaman bambu gitu ya. Ini kalau di zaman modern itu ada juga eh, sekarang itu namanya bambu plester gitu ya. Jadi dia ada menggunakan bambu tapi di plester gitu ya. Kalau dulu kan ini dinding anyaman bambu jadi hanya bambu saja. Kalau sekarang itu ada bambu plester. Jadi menggabungkan antara bambu dan eh, plesteran gitu ya. Lalu rumah panggung ya. Lalu ventilasi silang ya, cross ventilation.
material alami ya, ini dari kayu, bambu, ijuk, batu alam yang kuat, ya, ringan dan ramah lingkungan. Ini terhubung dengan alam ya. Ini bukaan lebar menghadap ke pekarangan, sawah atau hutan menciptakan kedekatan dengan alam gitu. Jadi biasanya kalau bangunan Sunda itu yang panggung ini ya, kan panggung di bawahnya itu kadang suka ini ya, dipakai untuk ternak gitu ya. Ada ayam di sini ya, rumah ada ayam, ada bebek gitu ya di bawah rumah panggung itu. Nah, lalu selanjutnya adalah ini struktur ringan dan gempa ya, sistem struktur adaptif ya. Jadi bangunan Sunda menggunakan material ringan seperti kayu dan bambu ya. Struktur yang ringan dan fleksibel ini membuat bangunan lebih aman dan adaptif terhadap gempa gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi di area Sunda itu Jawa Barat dia apa namanya ada sesar Lembang, sesar Cimandiri gitu ya dan secara global di Indonesia itu kan dia zona gempa aktif gitu ya. Nah, kalau kita di teknik sipil itu bangunan harus menghitung juga tentang si ketahanan gempa. Jadi gempa itu dihitung begitu ya. Dan kita klasifikasikan zona gempanya di mana gitu ya. Karena zona gempa di Aceh dan di Bandung itu berbeda. Otomatis nanti perhitungan tentang si strukturnya, kekuatan struktur lalu pondasinya dia akan berbeda pula gitu ya. Dan itu bisa menggunakan software kalau sekarang ya. Jadi, eh, untuk di teknik sipil itu menghitung gempa gitu ya, atau struktur bangunan itu bisa menggunakan software ETABS gitu ya. ETABS atau SAP 2000 itu untuk menghitung struktur bangunan ya, yang di dalamnya adalah menghitung kekuatan gempanya. Lalu prinsip dasar teknik gempa ini adalah F sama dengan gaya gempa ya. Sama dengan massa bangunan dikali percepatan tanah ya. Semakin kecil massa, semakin kecil gaya gempa yang diterima struktur. Jadi bangunan ringan sama dengan gaya gempa lebih kecil. Seperti itu. Mengapa struktur ringan lebih aman? Yang pertama adalah massa ringan mengurangi besarnya gaya gempa. Lalu struktur lebih fleksibel dan mampu mengikuti getaran tanah. Lalu mengurangi resiko kerusakan dan keruntuhan mendadak, meningkatkan keselamatan penghuni gitu ya. Nah, jadi ini kita bahas dulu si bangunan bangunan Sundanya dulu gitu ya. Nanti kita akan bahas eh, di apa namanya penerapannya di kondisi modern sekarang seperti itu karena mungkin tidak akan secara full kita mengadopsi bangunan Sunda ini kecuali untuk apa namanya wisata gitu ya. Nah, mungkin bisa tapi kalau untuk rumah secara seutuhnya mungkin itu agak susah ya. Nah, ini perbandingan gaya gempa ini bangunan massa berat ya, beton atau bata ya. Di massa besarnya besar, jadi gaya gempa besar, resiko kerusakan tinggi. Kalau bangunan ringan ini bangunan Sunda ya, ini materialnya dari kayu atau bambu ya. Masanya kecil, gaya gempa kecil, resiko kerusakannya rendah. Nah, sistem struktur adaptif Sunda ini strukturnya ringan, sambungan fleksibel, sistem panggung ya, fondasi umpak batu. Ini sambungannya fleksibel ya, jadi ada sambungan kayu itu menggunakan pasak, lubang pen, ikat tali ya, tidak kaku sehingga mampu bergerak gitu ya. Eh, Lalu sistem panggungnya ini memisahkan lantai dari tanah, mengurangi getaran langsung dan kelembapan. Ini detail sambungan tradisionalnya ya, seperti ini kurang lebih pasak kayu, jadi si kayunya dibolongin, lalu kita masukin si pasaknya, lalu ada lubang pen, lalu ada ikat tali alam ijuk gitu ya. Oke, siap. Eh, saya izin dulu sebentar ya. Baik, baik.
Oke, kita lanjutkan kembali ya. Halo, baik. Oke, lanjutkan kembali. Yang berikutnya, ini sistem sambungan tradisional ya. Ini fleksibel struktur kayu ya. Jadi bangunan Sunda menggunakan sambungan kayu tradisional yang dirancang untuk fleksibel terhadap gempa. Sambungan ini tidak dibuat terlalu kaku sehingga struktur dapat bergerak dan menyerap energi getaran tanpa mengalami kerusakan besar. Ini jenis sambungan tradisional Sunda itu ada pasak kayu ya, wooden plank ya. Lalu ada lubang pen dan ikatan ijuk gitu ya. Tidak ada yang di eh, apa pasak gitu ya, yang dilubangi lalu dimasukkan pasak. Lalu ada lubang pen ini eh, di ini ya, kayak dicoak begitu ya. Lalu perspektif perspektif teknik modern dalam ilmu teknik struktur, sistem ini dikenal sebagai semi rigid connection ya, sambungan tidak sepenuhnya kaku, memungkinkan sedikit rotasi dan translasi. Lalu ducting connection, sambungan yang mampu berdeformasi, bergerak tanpa patah sehingga menyerap energi gempa ya. Kenapa sambungan tradisional lebih aman saat gempa ya? Struktur kayu ini sambungan keras ya. Struktur kaku, sambungan keras ini energi gempa langsung diteruskan ke struktur menyebabkan kerusakan atau keruntuhan mendadak gitu ya. Ini tugasnya seorang engineer ya, teknik sipil untuk menghitung em, kekuatan gempa gitu ya, supaya si bangunannya dia tidak tiba-tiba langsung ambruk ketika ada gempa, tapi dia masih bisa mengikuti pergerakan gempa dan menghindari resiko langsung ambruk gitu. Walaupun memang ketika gempa dia pasti ada yang retak-retaknya, tapi tidak menyebabkan keruntuhan secara total ya. Lalu ini struktur fleksibel ya, sambungan tradisional ini sambungan fleksibel memungkinkan struktur bergerak mengikuti getaran dan menyerap energi gempa ya. Nah, ini hasilnya kerusakan minimal, struktur tetap berdiri, resiko keruntuhan mendadak jauh lebih kecil. Gitu ya. Ini detail sambungan tradisional yang tadi ya. Seperti ini mungkin nanti saya akan share juga ini detail sambungan tradisionalnya yang di zaman sekarang itu seperti apa gitu ya. Karena kalau yang sekarang itu bukan hanya menggunakan ikat ijuk saja, tapi ada yang menggunakan apa namanya baja gitu ya. Nah, lalu prinsip mekanika sambungan fleksibel ini struktur bergerak mengikuti getaran tanah ya, lalu energi disebar dan diserap ya. Sambungan berperilaku seperti pegas, menyerap dan mendistribusikan energi. Selanjutnya rumah panggung ya. Jadi rumah Sunda itu identik dengan rumah panggung, sama halnya dengan rumah Aceh begitu ya. Rumah Aceh dia hmm, konsepnya rumah panggung. Namun di Sunda itu rumah panggungnya dia tidak terlalu tinggi. Kalau di Aceh itu kan tinggi tenda ya. Panggungnya itu sekitar berapa meter tenda? 2 sampai 3 meter ada ya. 2 meter terus. 2 meter ya. Oke. Nah, jadi kalau rumah Aceh itu bisa difungsikan untuk kolongnya itu bisa difungsikan untuk macam-macam ya. Kalau di Sunda rumah panggungnya dia tidak terlalu tinggi begitu ya, mungkin sekitar 50 atau 70 cm ya.
Ini rumah panggung merupakan salah satu inovasi utama masyarakat Sunda dalam menghadapi iklim tropis basah ya. Dirancang selaras dengan alam untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan berkelanjutan ya. Fungsi kolong rumah panggung ini mengurangi kelembaban ya. Ini sirkulasi udara di bawah lantai mengurangi kelembaban yang naik dari tanah. Jadi udara ini ada yang masuk dan keluar gitu karena si lantainya dia menggunakan papan biasanya gitu ya. Lalu meningkatkan ventilasi ya, udara segar bebas mengalir di bawah rumah sehingga ruangan ini ruangan dalam lebih sejuk gitu ya. Lalu mengurangi banjir ya, lantai yang lebih tinggi melindungi rumah dari luapan air saat hujan deras. Ya, ini konsep rumah panggung ini cocok digunakan di daerah-daerah banjir ya. Contohnya di Bale Endah begitu ya, yang rawan banjir. Nah, ini konsep-konsep rumah panggung itu cocok untuk menghindari si banjir gitu ya. Jadi ya kita harus lebih apa namanya lebih peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar itu. Lalu menghindari rayap ya, kayu tidak langsung menyentuh tanah sehingga lebih tahan dari serangan rayap. Yang selanjutnya kelima ini mengurangi panas dari tanah. Ini ruang kosong di bawah lantai mengurangi panas yang naik dari permukaan tanah ke lantai rumah gitu ya. Ini analisis building science, ini ventilasi silang ya, cross ventilation. Jadi bukan jendelanya, bukan pintu gitu ya. Dia menggunakan konsep cross ventilation. Lalu ada stack effect ya, udara panas naik ke atas dan keluar melalui bukaan di bagian atas atau celah atap gitu ya. Kalau atapnya kan kalau di Sunda itu dia menggunakan atap ijuk atau rumbia gitu ya. Lalu sirkulasi udara di kolong ya, ini udara mengalir bebas menjaga kondisi lembab dan sejuk. Eh, ini rumah panggung sebagai passive cooling system ya. Desain rumah panggung memanfaatkan prinsip-prinsip fisika bangunan untuk menciptakan kenyamanan termal secara alami tanpa energi buatan. Jadi cross ventilation, stack effect, lalu heat dissipation ya, panas dari tanah berkurang dan tidak langsung ditransfer ke ruang dalam. Ini perbandingan kenyamanan termal ya, rumah panggung ini suhu dalam lebih sejuk, kelembaban lebih rendah, sirkulasi udara baik, nyaman tanpa AC gitu ya. Kalau rumah konvensional suhu dalam lebih panas, kelembaban lebih tinggi, sirkulasi udara terbatas. Ini bergantung pada AC atau kipas. Apalagi kalau di daerah Bekasi, gitu, Tangerang gitu kan dia uh, udaranya beda gitu ya, lebih panas dibanding dari Bandung gitu ya. Ini ada adaptif terhadap iklim tropis basah ya. Ini curah hujan tinggi ya, dirancang untuk menghadapi hujan lebat dan sering ya. Lalu kelembaban tinggi ya, material alami dan sirkulasi udara menjaga kelembaban tetap stabil. Sinar matahari intens ya, atap tinggi dan ventilasi baik mengurangi panas matahari. Lingkungan alami selaras dengan topografi, vegetasi dan ekosistem sekitarnya. Oke, selanjutnya ini material sains bambu dan kayu ya sebagai smart material ya. Bambu dan kayu merupakan material tradisional Sunda yang memiliki performa teknik yang tinggi ya, ringan, kuat, elastis, dan ramah lingkungan. Karakteristik ini menjadikan material ideal untuk bangunan tropis, terutama di wilayah rawan gempa. Jadi smart material alami ini bambu ya, ini kuat tariknya sangat tinggi, ringan dan elastis, tumbuh cepat, mudah dibentuk, terbarukan ya, ramah lingkungan. Lalu kayu ini kuat dan tahan tekanan, elastis dan tidak getas ya, mampu menyerap getaran, tahan lama jika dirawat, mudah diperbaiki, elastis, estetika alami. Jadi kalau kita lihat performa tekniknya ini perbandingan sifat mekanik ya rata-rata ini ada bambu, kayu, baja dan beton ya. Ini kuat tariknya kalau bambu itu 150 sampai 400 MPa ya, kayu 80 sampai 150. Kalau baja struktural itu 400 sampai 550. Jadi bambu ini sudah cukup baik begitu ya untuk kuat tariknya. Lalu kuat tekannya ini MPa
dari MPA ya, bambu itu 40 sampai 80, kayu 30 sampai 60. Kalau baja tulangan ya struktural itu 250 sampai 400. Beton bertulang 20 sampai 40. Jadi kenapa kita banyak menggunakan beton komposit gitu ya, beton dicampur dengan baja tulangan. Jadi dia menggabungkan kekuatan tekan dan ininya apa tariknya gitu ya. Lalu modulus elastisitasnya ya. Ini bambu 10 sampai 20, kayu 8 sampai 15, baja struktural 200. Kalau beton 20 sampai 30. Berat jenisnya ini kita bisa lihat bambu dia lebih ringan dibanding dengan baja dan beton ya. Oke. Ini respon terhadap gempa ya yang tadi sudah kita bahas juga struktur kaku ini mudah retak dan runtuh saat gempa ini kalau kita menggunakan material dari bata biasa begitu ya dia mudah retak ya atau runtuh saat gempa. Struktur fleksibel ya, ductingnya dapat bergerak mengikuti getaran sehingga tidak mudah runtuh ya. Bambu dan kayu memiliki sifat daktil alami yang menyerap energi gempa dan mengurangi resiko keruntuhan mendadak ya. Ini keunggulan bambu dan kayu ini kekuatan tinggi terhadap ini ya berat strength to weight-nya rasionya sangat baik, tahan gempa, isolator alami, mudah dikerjakan dan dipasang, lokal dan berkelanjutan estetika alami. Jadi apa namanya kalau misalnya kita menggunakan bambu ya dia lebih ringan ya eh, dibanding dengan beton gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kayu dia eh, banyak didapatkan gitu ya karena si orang-orangnya pun masih sedikit begitu ya. Kalau sekarang eh, eh, si hutannya sudah sedikit begitu ya, sedangkan si apa penduduknya sudah eh, banyak sekali gitu ya. Jadi harus ada apa namanya eh, pergantian gitu ya dari kayu dengan material lain gitu ya. Tapi ini kita bisa kombinasikan gitu ya. Jadi bangunan itu tidak semuanya kayu gitu ya, tapi ada yang bisa kita substitusi gitu ya. Nah, kalau bambu dia cepat tumbuhnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita potong bambu segini dia langsung akan tumbuh lagi gitu ya. Jadi bambu ini bagus untuk si bangunan begitu ya. Nah, nanti saya akan bahas juga tentang bangunan dari bambu ini. Kalau bangunan Sunda secara utuh Sunda begitu ya, dia kan menggunakan kayu dan bambu. Jadi kombinasi antara kayu dan bambu untuk si strukturnya. Tapi nanti saya bahas tentang si bambunya secara terpisah gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah kenyamanan termal ya. Ini arsitektur Sunda dirancang menyatu dengan alam untuk menciptakan kenyamanan termal secara alami tanpa bergantung pada pendingin buatan ya. Desain bangunan memanfaatkan aliran udara, cahaya alami, dan material lokal untuk menjaga kesejukan di iklim tropis lembab ya. Yang tadi ya ini ventilasi silang, anyaman bambu, atap tinggi, bukan alami. Oke, selanjutnya ini saya percepat aja ya karena eh, waktu juga kita sampai jam 5 ya. Sampai jam 5. Ini analisis atap julang ngapak ya. Ini respon terhadap iklim tropis ya. Atap julang ngapak memiliki bentuk curam dan overhang panjang ya. Bentuk ini sangat efektif untuk menghadapi hujan tropis dan panas matahari. Desain ini menunjukkan optimasi bentuk arsitektur berdasarkan kondisi iklim lokal. Nah, ini ciri atap julang ngapak ini hubungan tinggi, bidang atap curam, overhang lebar ya, ujung atap menjulur lebar, simetris dan seimbang. Ini empat fungsi utama julang ngapak. Yang pertama mempercepat aliran air hujan, ya. Kemiringan yang curam mempercepat aliran hujan sehingga tidak mengenang di permukaan atap. Eh, jadi ini mengurangi resiko kebocoran. Kalau sekarang kan kita banyak melihat atap-atap dia menggunakan atap miring yang
kemiringannya pun sedikit. Nah, itu riskan terjadi kebocoran kalau di sambungannya dia tidak teliti gitu ya, kadang suka rembes-rembes segala macam gitu ya. Lalu ini melindungi dinding dari tempias ya, overhang yang panjang melindungi dinding, jendela dan bukaan dari tempias hujan dan terpaan angin saat hujan. Ini overhangnya ini biasanya dia lebih lebih lebar gitu ya. Lalu yang keempat membantu sirkulasi udara panas. Nah, jadi udara panas naik ke bagian atasnya, hubungannya dan keluar melalui celah atap. Seperti itu. Ini analisis bentuk atapnya, ini berhubungan tinggi ya, lalu kemiringan curam 35 sampai 45 derajat, overhang lebar ruang udara di bawah atap. Nah, ini perbandingan respon atap ya, atap tulang apak, desain tradisional. Nah, ini hujan cepat mengalir, panas tereduksi, dinding terlindungi, sirkulasi udara optimal, nyaman tanpa AC. Kalau atap datar ya, ini kemiringan rendah ya, tidak optimal. Ini air hujan mudah mengenang, ya. Panas matahari langsung masuk, dinding mudah terkena tepias, udara panas tertangkap, tidak nyaman, butuh AC. Gitu ya. Nah, ini manfaat desain atap julang ngapak, kenyamanan termal, adaptif terhadap hujan, efisiensi energi, ketahanan bangunan, dan kearifan lokal. Ya. Nah, ini salah satu jenis atap di Sunda. Uh, Ini sebetulnya masih banyak jenis-jenis atap tradisional Sunda yang pertama saya sebutkan tadi ya. Jadi bukan hanya julang ngapak, tapi ada badak helai ya, ada tagung anjing gitu ya, ada para hukum merem gitu ya. Itu banyak itu jenis atap-atap di Sunda itu. Mungkin nanti kita akan bahas spesifik di sharing session berikutnya ya tentang jenis-jenis atap Sunda. Lalu ini geoteknik dan pondasi ya, sistem umpak batu ya. Bangunan Sunda menggunakan sistem umpak ya, yaitu tiang kayu yang berdiri di atas batu. Sistem ini merupakan solusi cerdas yang lahir dari kearifan lokal untuk beradaptasi dengan kondisi tanah tropis dan resiko gempa ya. Ini fungsi utama sistem umpak batu ini yang pertama mengurangi kelembaban kayu, mengurangi raya, memberi fleksibilitas saat gempa, memperpanjang umur struktur dan ramah lingkungan. Mungkin di rumah Aceh juga sama, Tenda ya, dia menggunakan eh, apa namanya umpak batu begitu ya. Jadi kebanyakan yang menggunakan sistem panggung ini dia strukturnya ini ya, pondasinya adalah umpak batu. Oke, ini perbandingan sistem pondasinya ya, sistem umpak batu tradisional, ini struktur terangkat dari tanah, mengurangi kelembaban dan rayap, fleksibel terhadap getaran gempa, material lokal, mudah diperbaiki, cocok untuk tanah lunak, gitu ya. Kalau pondasi konvensional, ini struktur menyatu dengan tanah, rentan terhadap kelembaban, lebih kaku, kurang fleksibel, perbaikan lebih sulit dan mahal, risiko retak saat gempa, ya. Jadi ya kita sebagai engineer itu harus bisa mempertimbangkan eh, ini ya si pondasinya. Jadi kita belajar eh, apa karakteristik si jenis tanah ya itu apakah dia tanahnya tanah lunak atau tanah keras gitu ya. Kita pelajari itu ya sebelum membangun. Nah, biasanya kalau untuk membuat pondasi ya kita harus cek dulu si tanahnya jenis tanahnya seperti apa bisa dilakukan dengan sondir ya atau uji tanah ya. Jadi sondir itu untuk mendapatkan si karakteristik tanah seperti apa dan kedalaman tanah kerasnya berapa meter. Biasanya kalau untuk bangunan 2 sampai 3 lantai ya, untuk IMB-nya atau PBG sekarang itu harus ada uji sondir gitu ya. Eh, Setelah uji sondir didapat, baru kita perhitungkan pondasi yang cocok. Apakah dia menggunakan pondasi cakar ayam, gitu ya, atau pondasi batu kali. Tapi batu kali biasanya untuk rumah 1 lantai saja sih. Kalau untuk rumah 2 sampai 3 lantai, itu biasanya menggunakan pondasi cakar ayam atau Strauss pile, gitu ya. Nah, jadi untuk membangun bangunan modern sekarang, ya biasanya dia ada uji sondirnya dulu untuk
melihat karakteristik tanah. Baru kita tentukan jenis pondasi yang cocok gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ya pondasinya adalah eh, batu umpak seperti ini ya, umpak batu ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sustainability bangunan Sunda sebagai low carbon arsitektur ya. Bangunan Sunda menggunakan material lokal yang mudah diperoleh dan mudah diperbaiki sehingga menghasilkan emisi karbon rendah ya. Ini ramah lingkungan, material lokal mudah diperbaiki ya. Kalau sekarang mungkin agak susah ya kalau misalnya kita nyari atap ijuk atau atap rubia gitu ya. Hanya di tempat-tempat tertentu saja yang menjual karena ya si ekosistem alamnya sudah berbeda dengan dulu ya. Nah, gitu kayak mau kita mau perbaiki ini balai di Cipadung gitu ya, itu kan pakai atap rumbia itu nyarinya agak susah. Tidak tersedia di material-material sekitar gitu ya. Nah, mungkin ini yang akan saya perbaiki juga ya. Ini strategi ya, melestarikan situs bangunan Sunda kuno gitu ya. Nah, itu harus em, membuat ekosistemnya juga. Jadi material-material, toko-toko material yang ada sekarang itu ya kita kaji ya, kita lihat apakah dia menjual material-material ini atau tidak gitu ya dan cara untuk mengatasinya seperti apa. Terus mungkin dari si keahlian tukangnya juga gitu ya, mungkin itu harus di, dilatih ya. Itu bukan tugas kita sebagai akademisi saja gitu ya, tapi harus ada kebijakan dari pemerintahnya. Itu. Oke, kembali lagi ini perbandingan bangunan Sunda vs bangunan modern ya. Ini bangunan Sunda tradisional, ini material lokal ya, bambu, kayu, ijuk, dan batu. Lalu energi produksi rendah, emisi karbon rendah, limbah konstruksi sedikit ya dibanding dengan bangunan modern sekarang. Jadi limbah konstruksinya cukup lumayan banyak ya. Sekarang kayak untuk bangun bangunan aja untuk struktur kita memerlukan perancah banyak terus ada seng-seng segala macam gitu ya untuk penutupnya jadi banyak limbahnya dan eh, di kita ya di teknik sipil itu belajar juga cara untuk memanfaatkan si eh, limbah-limbah konstruksi itu supaya dia bermanfaat. Ya, ini aspek perbandingannya material utama, energi produksi, emisi karbon, limbah konstruksi, sifat material, perawatan dan perbaikan, lalu umur struktur. Kalau di bangunan modern ya, beton dan baja ini material industri beton, baja, kaca ya, energi produksi tinggi, emisi karbon tinggi, limbah konstruksi besar ya, material sulit terurai, perbaikan sulit dan mahal, umur struktur bangunan pada teknologi dan biaya ya. Umur struktur bergantung pada teknologi dan biaya. Eh, ini energi tersembunyinya ya, bangunan Sunda ini bambu dan kayu rendah ya. Bangunan modern beton dan baja tinggi. Jadi semakin rendah embodied energi ya, semakin ramah lingkungan ya. Ini sejalan dengan konsep arsitektur berkelanjutan modern ya. Ini embodi energi rendah ya. Material lokal membutuhkan energi lebih sedikit untuk ekstraksi, produksi, dan transportasi sehingga mengurangi jejak karbon. Lalu circular construction ini material dapat digunakan kembali, perbaiki, perbaiki atau didaur ulang secara alami sehingga meminimalkan limbah ya. Sustainable arsitektur ini desain adaptif terhadap iklim, memanfaatkan sumber daya alam dan menciptakan kenyamanan tanpa merusak lingkungan ya. Ini siklus hidup materialnya, life cycle-nya, sumber lokal, lalu menjadi konstruksi, lalu penggunaannya nyaman gitu ya, lalu perawatan perbaikan yang mudah, lalu ini sampai akhir hayat gitu ya, kembali ke alam gitu ya, tidak mencemari lingkungan ya, tidak dengan material-material yang sudah diolah seperti beton dan baja begitu ya. Kalau rumah tradisional dia kan menggunakan eh, kayu bambu itu mudah terurai gitu ya. Jejak karbonnya ya, ini perkiraan emisi karbon dari material bangunan semakin rendah semakin baik ya. Bangunan Sunda itu rendah ya, sedangkan bangunan modern tinggi ya. Oke, selanjutnya
ini naskah Sunda kuno dan konsep bangunan. Jadi hmm, apa walaupun tidak memiliki buku teknik gitu ya seperti Romawi ya, masyarakat Sunda meninggalkan naskah yang memuat konsep ruang dan hubungan manusia dengan alam ya. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi pola pemukiman dan orientasi bangunan. Jadi walaupun tidak secara spesifik gitu ya, ada buku tekniknya, tapi ya ini bangunan Sunda kuno dia menerapkan sistem-sistem. Ini naskah Sunda kuno sebagai sumber pengetahuan ruang. Pertama tata wilayah ya. Ini naskah memuat berbagai pembagian wilayah seperti pusat kerajaan, kawasan pemukiman, sawah, hutan, dan sumber air. Jadi kalau kita lihat di naskah Sunda kuno itu ada namanya Siksa Kandang Karesian gitu ya. Dia ada membahas tentang eh, pembagian wilayah gitu ya, ada pusat kerajaan, kawasan pemukiman gitu ya, dan ini sawah, hutan, dan sumber air. Nah, kalau kemarin di apa namanya? Kalau kemarin kan di Warugan Lemah itu pola-pola pemukiman ya atau jenis-jenis topografi yang ideal untuk apa namanya? Untuk ditempati. Kalau di naskah-naskah yang lain itu ada membahas tentang ya ini pembagian wilayahnya. Lalu ini kawasan suci ya. Naskah menjelaskan konsep tempat suci seperti gunung, hutan, keramat, dan mata air sebagai pusat spiritual ya, menjaga harmoni antara manusia dan alam gaib gitu ya. Lalu etika lingkungan, naskah ya, berisi aturan memelihara alam, tidak merusak hutan, menjaga air dan hidup selaras. Kayak di apa namanya naskah Warugan Lemah itu kan ada tempat-tempat yang terlarang gitu ya, yang kurang baik. Itu bagian dari untuk menjaga lingkungan juga gitu ya. Lalu pola kehidupan masyarakat ini naskah menggambarkan struktur sosial, gotong royong, dan tata cara bermukim secara selaras gitu ya. Nah ini hubungan budaya dan lingkungannya kalau di Sunda itu ada namanya Tritangtu di Buana gitu alam manusia Tuhan gitu ya dan kalau Tritangtu kan itu versi Rama Ratu gitu ya. Jadi ada tiga, jadi banyak berhubungan dengan eh, pola tiga gitu ya, kayak yang kemarin kita bahas gitu. Dan pola tiga ini bukan hanya di Sunda aja, yang kemarin kita dengar juga dari Pak Kamal ya. Itu ada di Aceh juga ada gitu ya, ada di Sumatera juga ada gitu ya, pola tiga ini. Lalu pengaruh terhadap pola pemukiman dan bangunan ya. Ini orientasi bangunan ya, menghadapnya ke arah mana, penempatan rumah ya. Lalu ada pemisahan zona dan gotong royong. Oke, selanjutnya pelestarian arsitektur Sunda melalui inovasi dan kolaborasi ya. Tradisi lestari, inovasi, menginspirasi. Untuk memastikan arsitektur Sunda tetap relevan dan berdaya saing di masa depan, diperlukan inovasi yang bijak tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur serta kolaborasi dari semua pihak ya. Ini inovasi dalam pelestarian arsitektur Sunda. Yang pertama, inovasi material ya, yang ramah lingkungan. Lalu teknologi untuk pelestarian ini memanfaatkan teknologi digital seperti pemindaian 3D, BIM, dan dokumentasi digital gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin tidak ada DED untuk si bangunan Sunda ini. Nah, mungkin ke depannya saya akan membuat DED tentang si bangunan Sunda ini ya. Jadi apa namanya supaya bangunan Sunda kuno ini dia tetap eksis begitu ya dengan perkembangan zaman ini. Walaupun nanti pasti akan menggabungkan material-material zaman dulu dan yang sekarang gitu ya. Nah, jadi di dalam diary itu bukan hanya berisi tentang si gambar saja, tapi ketahanan si strukturnya seperti apa begitu ya. Lalu nanti ada cara untuk eh, apa namanya mengganti material yang sudah rusaknya seperti apa gitu ya. Jadi ini umur kayu ini berapa lama ya?
terus cara menggantinya seperti apa, umur atap ini berapa lama, misalkan 2 sampai 3 tahun gitu ya, cara menggantinya apa, terus spesifikasi materialnya seperti apa. Jadi ada panduan untuk si membangunnya ya. Lalu ini energi desain adaptif dan fungsional ya, menyesuaikan desain tradisional dengan kebutuhan modern tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai tradisional. Jadi mungkin si bangunan Sunda zaman sekarang ini tidak seutuhnya ya menggunakan kayu bambu ya, tapi ada eh, substitusi dengan material-material sekarang, tapi tidak mengurangi esensi eh, lokal ya seperti itu ya. Lalu energi terbarukan dan efisien ya, mengintegrasikan sistem energi terbarukan seperti panel surya, pencahayaan alami dan ventilasi silang pada bangunan Sunda. Nah, jadi atapnya ya kita bisa pakai solar panel gitu ya untuk si listriknya tanpa kita harus menggunakan PLN solar panel. Kalau sekarang ya di Indonesia mungkin solar panel itu masih masih mahal ya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain seperti di Cina itu solar panelnya sudah lebih murah ya. Kalau di Indonesia masih masih mahal. Solar panel pun dia kan ada yang hybrid, ada yang full solar panel ya. Kalau full solar panel ya, dia ya menggunakan energi dari sinar matahari saja. Tapi itu ada yang hybrid juga, jadi menggabungkan antara sinar matahari dan yang dari PLN ya seperti itu. Nah, lalu inovasi sosial dan budaya ini menggunakan pendekatan kreatif untuk membuat arsitektur Sunda lebih dekat dengan generasi muda gitu ya. Ini pun saya masih eh, mempelajari begitu ya. Jadi saya belum ahli di bidangnya, tapi saya masih belajar juga cara untuk menerapkan si bangunan Sunda ini supaya dia relevan di zaman modern sekarang gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, saya mendesain itu ya bangunan konvensional modern zaman sekarang aja, struktur beton gitu ya. Atapnya kita menggunakan atap spandek, gitu, atap metal gitu ya. Dan ya sekarang saya mencoba belajar untuk mengaplikasikan bangunan Sunda Sunda ini gitu ya. Nah, ini kolaborasi untuk pelestariannya ya, ya. Yang pertama dari pemerintah menyediakan kebijakan, dukungan dana, dan regulasi yang berpihak pada pelestarian arsitektur Sunda. Lalu akademisi ya melakukan riset, pendidikan dan pengembangan ilmu arsitektur Sunda secara berkelanjutan. Nah, mungkin saya berada di zona ini sekarang di akademisi deh. Lalu arsitektur dan desainer merancang solusi inovatif yang menggabungkan tradisi dengan kebutuhan masa kini. Nah, ini termasuk juga gitu ya. Lalu masyarakat dan komunitas menjaga, merawat, dan meneruskan nilai-nilai arsitektur Sunda di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ranahnya Bustan Studio dan Makarya gitu ya, komunitas nih. Di di Bustan Studio ya, Rumah Aceh Pango juga itu sering mengadakan ini, teh, ini ya, sharing-sharing juga ya tentang arsitektur ya, Rumah Aceh begitu ya. Ini bagian dari Iya. untuk melestarikan ya. Lalu sektor swasta dan investor ya, ini mendukung proyek pelestarian dan pengembangan arsitektur Sunda secara berkelanjutan. Nah, ini manfaat pelestarian ya melalui inovasi dan kolaborasi. Lalu langkah implementasinya, mungkin ini nanti materinya saya akan share aja supaya bisa dibaca ya oleh teman-teman. Lalu contoh inovasi dalam arsitektur Sunda ini struktur bambu modern ya. Ini menggunakan teknologi sambungan modern untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan struktur bambu. Jadi struktur bambu itu kalau di zaman sekarang dia tidak hanya menggunakan ikat em, ijuk biasa, tapi ada menggunakan bajanya dan apa namanya kawat baja gitu ya. Nah, karena material ijuk itu kan sudah agak susah ya. eh, Tahun 2023 saya diajak Pak Kamal untuk melihat workshop di Unpar, workshop bambu gitu ya, bersama mahasiswa Belanda gitu kalau tidak salah ya. Jadi ya mahasiswa Belanda Belanda belajar ke Bandung gitu ya, ke Unpar untuk si bambu ini gitu ya, belajar untuk sambungan bambu itu seperti apa yang bagus gitu ya. Dan di Unpar itu sudah ada apa namanya?
ya masternya di bidang bambu gitu ya. Nah, ini kalau di Unpar yang fokus di bambu itu Bu Maurin ya, Tenda ya, Bu Maurin, Tenda, tahu? Iya, iya. Heeh. Eh, Iya. Kemarin ya. betul, waktu itu saya sempat ketemu juga ya, dipertemukan dengan Pak Kamal. Jadi Bu Maurin dia belajar di luar negeri juga ya, mungkin di Jerman Tenda ya kalau tidak salah ya, atau di mana gitu ya, setiap bawa ilmunya ke Indonesia. Eh, Seperti itu. Jadi nanti saya akan diperlihatkan juga sambungan bambu zaman sekarang itu seperti apa gitu ya. Itu fokusnya Unpar ya, Taida ya, tentang eh, bangunan bambu, ini apa, sambungan Iya, bambu. betul Hmm, betul. Mengenai material yang di Sunda ini memang nggak macam-macam ya, tapi memang bambu betul, ini menarik sekali memang. betul, seperti itu. Ini bambu nanti mungkin saya akan perlihatkan juga ya. Bambu zaman sekarang seperti apa. Itu ada beberapa sumber-sumber buku juga ya. Lalu ini atap hijau ya. Ini green roof ya, kalau di sipil kita belajar green roof ya, green green apa namanya, green construction, lalu ada green building ya, ada ya green green yang lain lah gitu ya. Jadi di Sunda pun sudah ada ini. Ini mengintegrasikan atap hijau untuk menambah kenyamanan dan menjaga suhu ruangan tetap sejuk gitu ya. Lalu pencahayaan dan ventilasi alami ya, energi surya terintegrasi. Nah, yang tadi itu ya, jadi bangunan Sunda sebetulnya kita bisa menggunakan solar panel untuk si energi listriknya gitu ya. Dan sekarang udah banyak juga sih solar panel yang dijual di online shop, kayak di apa namanya, solar panel untuk penerangan jalan gitu ya, atau taman itu dia kan bisa menggunakan solar panel sinar matahari, lalu tanpa tanpa listrik. Itu saya udah coba beli itu dua gitu ya, harganya sekitar 200 ribuan, dan sekarang udah bertahan 2 sampai 3 tahun, lumayan berfungsi juga. Jadi kalau misalnya kita mau pasang lampu di taman gitu ya, ya beli itu aja ya. Eh, nggak perlu nyambung kabel-kabel gitu ya, nggak perlu cetrek-cetrek ya, dia otomatis itu ada di online shop, dan itu buatan Cina ya, lumayan lah kita manfaatkan gitu ya, harganya tidak terlalu mahal, dan ini bisa diaplikasikan juga di ini apa, bangunan Sunda kuno. Jadi kita beli material-material dari Cina gitu ya, produk Cina gitu, aplikasikan di sini. Ini dokumentasi digital dan 3D modeling ya, digitalisasi arsitektur Sunda untuk arsip, edukasi, dan replikasi yang akurat. Jadi ya contohnya seperti tadi bikin DED, rumah eh, Sunda kuno gitu ya. Ini supaya dia apa namanya, terbukukan gitu ya. Nanti di rumah Aceh juga ada tenda ya, bikin DED tenda ya di rumah Aceh. Eh, Bikin 3D ya. iya, harusnya ada, tapi sekarang saya nggak tahu ya. Udah ada yang bukukan belum ya? Tapi soalnya yang kalau yang dulu-dulu mah ada. Kalau yang Belanda juga yang bikin itu. Harusnya sekarang juga dengan udah banyaknya software-software yang mudah kan, ah, kita manfaatkan untuk bikin ulang gambar bangunan tradisional kita supaya bisa ada 3D-nya gitu kan. Betul tenda gitu. Nanti saya mau bikin workshop ini ya, bikin rumah Sunda 3D. Ya, boleh, boleh. Terus ada 3D. Belajar belajar bikin gambar 3D bangunan Iya, Sunda ini. betul. Nanti kita workshop. Kayak bikin kemarin ya, workshop apa? Santri mendesain ya. Anak-anak santri kita ajarin cara membuat ini bangunan ya. Boleh aja. Kemarin juga tapi yang kemarin yang santri nggak fokus ke bangunan tradisional sih, itu masih rada Hmm, modern. Tapi kalau betul, misalnya kita ajak lagi untuk ngobrolin ini ya bisa jadi. Atau dengan betul, teman-teman yang lain yang tertarik dengan bangunan Sunda ini. betul. Sambil belajar eh, softwarenya gitu ya. SketchUp misalnya atau apa. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini pelestarian arsitektur Sunda melalui edukasi, dokumentasi, dan kesadaran bersama ya. Ini pelestarian arsitektur Sunda hanya dapat terwujud jika setiap generasi memahami, menghargai, dan terlibat aktif dalam menjaga warisan leluhur. Edukasi, dokumentasi, dan kesadaran kolektif adalah kunci
keberlanjutan arsitektur Sunda ya. Ini pentingnya edukasi dalam pelestarian, pengetahuan sejak dini gitu ya. Lalu integrasi dalam kurikulum, workshop dan pelatihan. Nanti kita bisa bikin workshop nih. Lalu inspirasi dan kreativitas, kegiatan budaya dan komunitas. Jadi kalau dari saya sendiri sih, rencanakan tesis saya membahas tentang strategi dan kebijakan melestarikan situs bangunan Sunda kuno ya di Jawa Barat. Jadi mungkin eh, rangkaian-rangkaian ini akan saya apa namanya lakukan begitu ya, mulai dari ya edukasi ya. Ini pun bagian dari persiapan untuk eh, penulisan tesis saya, dan mungkin nanti akan saya buat buku juga gitu ya. Lalu workshop dan pelatihan mungkin akan kita eh, lakukan ya, Bustan Studio dan Agung Mandala Karya ya. Lalu inspirasi dan kreativitas. Jadi, ya saya sedang belajar juga untuk mengimplementasikan konsep-konsep bangunan Sunda kuno di desain-desain saya. Kalau kebanyakan kan desain-desain saya desainnya ya tergantung klien gitu. Klien mintanya seperti ini, saya bikinkan gitu ya. Dan mungkin banyak juga arsitek arsitek yang seperti itu Taina ya, sesuai dengan keinginan klien gitu ya. Punya Klien pintu mau, mereka gitu. eh, Mereka maunya apa kita bikin. betul. Hmm. Jadi kita sebagai apa ya, ya membantu menciptakan Yang kayak gini mah mimpinya harusnya klien. ngobrolnya memang sama pemerintah gitu, karena Betul, yang butuh ini banget kan, melestarikan ini kan, eh, apa, kearifan lokal. Pokoknya yang berhubungan dengan daerah kita ya pemerintah. Apalagi kalau betul. misalnya bangunan Sunda, kebetulan gubernurnya juga suka banget sama gini-gini, pasti disetujui lah ini KDM. Ya, betul betul. Ya ini momentum sih ini untuk apa namanya menjaga eksistensi budaya Sunda gitu ya. Jadi pemerintahnya udah sejalan ya, kita sebagai akademisi dan masyarakat ya harus ini, karena apa ya? Ya ini warisan warisan ilmu dari leluhur yang sangat bagus gitu ya, yang sayang untuk kita tinggalkan. Mungkin eh, apa ya, kita nggak pakai itu karena ya kita tidak punya akses atau pengetahuan ke situ, karena kan pada zaman Belanda itu dia sudah hilang gitu ya. Ya, Ilmu-ilmu apa yang ini kita tuh udah pelajari dihilangkan. nggak ke situ ya. Seperti yang Betul. kemarin Agung bilang kan, apa Mm, ketutup gitu dengan ilmu-ilmu yang baru gitu kan. betul, betul. Seperti itu. Jadi ya mungkin ya kita harus harus Tentang bisa ini untuk lagi, mengenai menghidupkan ini nih, kembali. tadi aku agak menanggapi sedikit ya tentang Mm, ekosistem sumber daya alamnya juga itu. itu. Karena itu juga nggak ada ya, kita juga susah nyari barangnya ya kan. Mm, mm. Makanya itu juga memang itu kerjanya pemerintah juga untuk tata Betul, kelola lahan itu kumaha gitu kan. betul, Jadi, betul. supaya tetap ada yang bisa kita pakai lagi untuk bikin bangunan gitu. Jadi terlestarikanlah bahan-bahan tersebut. Gitu. Betul seperti itu. Jadi memang ini harus apa namanya punya peran ya setiap pihak, pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta dan generasi muda. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya, terakhir ya, relevansi dengan bangunan modern dan kesimpulan ya. Ini pelajaran bangunan Sunda untuk masa kini ya. Bangunan Sunda lahir dari kearifan lokal dan pemahaman mendalam terhadap alam. Prinsip-prinsip sangat relevan untuk menjawab tantangan arsitektur modern seperti perubahan iklim, krisis energi, dan kebutuhan hunian yang berkelanjutan. Jadi prinsip bangunan Sunda yang relevan untuk masa kini, ventilasi alam ya, pencahayaan alami, passive cooling, struktur tahan gempa, material lokal, dan low carbon. Ini kontribusi bangunan Sunda untuk arsitektur masa depan, hemat energi, tahan bencana, ramah lingkungan sesuai iklim Indonesia. Jadi kearifan lokal, ya pengetahuan turun-menurun berdasarkan pengalaman membaca alam,
tambah sains modern ya, ini teknologi, riset dan inovasi untuk meningkatkan kinerja bangunan, sebenarnya kan arsitektur berkelanjutan ya, bangunan yang efisien, sehat, tahan bencana dan harmonis dengan lingkungan. Seperti itu. Lalu mungkin ini saya akan perlihatkan juga sedikit ini ya, yang bambu itu Tainda ya, di bambu-bambu. Nah ini, jadi kalau tradisional kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi ada sambungan-sambungan bambu-bambu. Kalau engineering bambu construction ya, dia Pasif sekali ya. ya Mm-mm. kekuatan bambunya itu diperhitungkan. Jadi ini bisa menggabungkan beberapa bambu dalam satu kolom gitu ya. Dan ini butuh perhitungan juga. Ya, seperti itu. Lalu, nah ini, jadi kalau bangunan tradisional zaman dulu mungkin dia bangunannya ya kecil-kecil gitu ya, ukuran ya Dan satu rumah tinggal. membentang. Tapi Mm. kalau sekarang eh, menjadi lebih besar dan lebar gitu ya. Iya. Jadi perlu ada engineering desainnya. Nah ini kalau untuk bambunya sendiri ini klasifikasinya ini ada substitusi ya. Jadi mengganti material-material konvensional ya, kayak beton digabungkan dengan bambu gitu ya. Jadi besinya diganti dengan bambu itu bisa lalu ada laminate gitu ya. Kayu diganti dengan bambu laminate seperti itu. Terus jadi pole ya. Jadi apa namanya? Rangka gitu ya. Rangka si yang seharusnya dibuat dengan baja itu bisa diganti dengan bambu. Seperti itu. Terus ada plaster ya. Ini ada bambu plaster ya. Jadi untuk bikin dinding pun tidak hanya apa namanya menggunakan bata lalu di plaster, tapi ada teknologi bambu plaster sekarang itu ya, bambu plaster. Nah ini bambu plaster nih, jadi ini bambu gitu ya, atap dinding bambu ya, lalu di plaster, jadilah bangunan seperti ini. Jadi ini adalah pengembangan uh, material gitu ya, tradisional dan modern. Dan ini cukup kuat. Jadi untuk Oh, ada yang seperti bambu itu ya. Jadi ada. si bambunya tuh di dalam eh plester gitu ya. Betul, Itu jadi itu si nggak kan bambu rapuh apa dalamnya itu? enggak, karena dia nggak kena Iya. si ini ya, apa namanya? Oh, dia bertahan aja Air. begitu ya. Bisa bertahan, betul, bisa Oh, bertahan bukan lama. kayak di dalam tanah kan dia lapuk sama Heeh. apa binatang atau apa kan? Iya, Oke. dia bisa bertahan bambu plester. Jadi kalau kita mau belajar bambu itu dari ini bisa dari Pak Andri Widjo Widyo Wijatnoko ya. Ya, beliau fokusnya di bambu tuh. Ini dari ITB ya, Pak Andri ini. Ini foto-fotonya dari Pak Andri. Nah, bambu plester, beliau mengembangkan bambu plester. Terus ini join-join si bambu begitu ya. Jadi bukan hanya menggunakan ikatan ijuk, tapi menggunakan baja. Nah, seperti ini. Nah, ini buku dari Pak Andri ya. Ini disertasinya mungkin ya. Di bikin buku tahun 2012. Bukunya itu salah satunya ini nih. Nah, ini sambungan-sambungannya. Jadi tidak menggunakan ikatan ijuk tapi menggunakan ini baut-baut seperti itu ya. Hmm. Waktu itu saya ikutan workshopnya ya di Unpar. Jadi untuk membuat satu ini ya, satu bidang bentuk gitu ya, satu bangunan itu cukup dalam 1 hari saja langsung berdiri. Menggunakan ini join-join seperti ini. Jadi dirakit dulu join-joinnya, setelah tersambung baru kita berdirikan. Nah, ini fotonya saya tidak ada ya. Dan di Pak Kamal ada itu. Nah, seperti ini, sambungan bambunya. Oke, mungkin itu dulu tenda ya. Oke. So, oh ya, udah Barangkali selesai.
Ada yang mau Udah selesai materinya. Oke, didiskusikan gitu ya. mantap, mantap. Silahkan. Ya, ini kita ada beberapa teman nih di dalam forum kita nih. Barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi eh paparan Kang Agung nih. Ada yang mau beri masukan kah atau ada yang mau bertanya, teman-teman? Dipersilakan. Ya, udah. Atau nanti saya mau nanggapin ya. Aku juga mau menanggapi nih. Tapi sebelumnya mau mau ngasih kesempatan dulu nih buat teman-teman yang ada di sini. Silakan, teman-teman ada yang mau bertanya sama Kang Agung nggak tentang paparan yang sudah disampaikan barusan? Oke, saya pikir saya belum kelihatan ya. Oke, ada saya, ada ya. Oke, Iya, kebetulan di sini lagi hujan ya. Apa suara saya ini nggak aman masih aman deh, oke-oke aja? aman aman. Aman-aman ya. Hmm. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin ada tanggapan nih dari saya sendiri ya. Ada beberapa hal yang menarik ya dari yang Agung sampaikan tadi. Itu kayaknya ya seru banget nih Kak, kalau misalnya pengetahuan ini ya tadi tuh nggak hanya berhenti di bicara-bicara kayak gini aja nih, kayak seminar kayak gini gitu kan. Tapi kita bisa lanjutkannya ke workshop-workshop kayak tadi workshop menggambar rumah Sunda Mhm. atau kita menginovasi desainnya. Nah, itu menarik banget kalau misalnya kita bisa lanjut ke arah situ gitu ya. Nanti mungkin Betul. satu kali kita bikin sharing session lagi mungkin udah didesain itu sama Kang Agung ya, inovasi desain rumah Sunda, kayak gitu kan. Bisa. Itu menarik banget, Agung. Bisa dilanjutin loh kayak gitu nanti. Jadi Betul. Oke. sambil belajar ilmunya ya kita praktek juga kan ini dan itu menarik aja menurut saya. Dan satu lagi tentang material itu tadi ya. Eh bener banget itu sama kerasa sama aku yang di Banda Aceh ya. Material ini udah jarang banget orang yang pegang gitu. Kayu kah, Mhm. bambu kah, Mhm. pokoknya material-material em, yang bisa didaur ulang padahal kan, tapi kita malah beli beton aja, beli beli semen aja kerjaannya gitu. Jadi tukang-tukang terampil kita udah nggak ada lagi nih. Jadi kita memang harus membangun kembali ekosistem sumber daya alamnya dan Mhm. manusianya juga gitu loh, teman-teman. Itu sih Betul. tanggapan aku yang kayaknya sama lah kesulitan kita kalau misalnya mau melestarikan bangunan tradisional ini ya, gitu. Betul, Hmm. Lainnya. Satu lagi ya, satu lagi. Nah, ya itulah. Mungkin itu. Tadi satu lagi yang saya tulis di sini slide 13 itu menarik sih. Slide 13 tentang apa tadi ya? Eh lupa lagi tapi menarik tuh. Itu apa hubungannya dengan masa kini lah ya. Ini Iya, menarik. pelestarian Ah, sudah melalui kolaborasi ya. hmm. Oh ya, keren. Gitu. Oke. Oke. So, Oh, untuk tidak teman-teman ada bertanya. yang masih mau menanggapi? Kalau enggak, mah ya sudah kita sudah Ya, selesai dari sini. kita, kalau tidak ada kita tutup saja. Nanti kita akan Heeh. lanjut sharing session berikutnya. Dan ini mungkin kita akan Insya Allah kedepankan nanti ya. akan akan diinformasikan lagi untuk sharing session berikutnya. Terima kasih banyak Kang Agung sudah sudah menyampaikan ilmunya hari ini. Mudah-mudahan apa visi-visinya Kang Agung untuk me melanjutkan pelestarian ini bisa berhasil ya dan juga dengan kita mempelajari ini jadi Mhm. ada tambahan ilmu yang melokal ya untuk kita gitu. Mhm. Betul. Oke, kalau gitu saya tutup saja sharing session hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan juga Kang Agung. Terima kasih dan teman-teman semua yang ada di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman Tenda. Terima kasih. Izin nih ya Saya tutup ya. teman-teman.